tiap bulan kita menyelenggarakan date ilmu ya, wawasan demi wawasan ya. Nah, untuk itu kali ini kita mengambil topik ya, perkembangan akuntansi manajemen dalam akuntansi keberlanjutan, laporan keberlanjutan ya, berkelanjutan bukan berkelanjutan ya. Di sini nanti akan disampaikan oleh pakarnya yaitu Bapak Profesor Yulian Syah MSE PhD AKT CA Kaprodi S3 Universitas Lampung ya. Mengapa kita selalu melakukan seminar demi seminar? Ya, Bapak Ibu, karena kita paham kita sebagai mahasiswa ini tujuannya adalah untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas. Ya, bagaimana untuk mencapai kualitas itu? Tentunya ada suatu proses, ya, dan proses itu adalah panjang kalau untuk mengambil disertasi, ya. Proses dari tentunya mulai perkuliahan dan sebagainya ya, yang udah riset dan sebagainya, publikasi dan sebagainya. Nah, tentunya yang tidak kalah pentingnya itu adalah mengambil wawasan-wawasan dari di luar pelajaran yang kita peroleh ya, yaitu perkembangan dari luar yang demikian cepat berlari ya, dan kita juga harus dengan cepat mengejarnya ya, sehingga setiap bulan saya berupaya menyelenggarakan seminar atau workshop ya, yang tujuannya tadi untuk menambah wawasan dan wawasan itu nanti dimasukkan dalam disertasinya. Ya, disertasi bagi yang udah lulus dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Itu utamanya, Bapak Ibu ya. Mengapa saya mendatangkan tiap semester? Ya, itu utamanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti aktif dalam berpartisipasi, mendengarkannya fokus, kemudian aktif bertanya dan berdiskusi. Kita ini ada waktu sampai jam berapa, Mbak Dini? Sampai jam 2 ya, Prof. Sampai jam 2. Mohon Prof Yul, nanti kurang seperempat kita pakai, maksimal kurang seperempat kita pakai diskusi ya, Prof. Jadi nanti Prof menyampaikan dulu sampai kurang seperempat kita lanjut diskusi. Dan adik-adik mahasiswa menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Demikian. Kiranya saya tidak perlu berpanjang lebar ya, itu tujuan kami. Semoga nanti tercapai, terwujud dalam disertasi atau penelitian selanjutnya. Demikian resmi kita buka seminar hari ini dengan judul Perkembangan Akuntansi Manajemen dalam Akuntansi dan Laporan Berkelanjutan. Tok, tok, tok. Ya. Demikian, waktu saya serahkan ke Prof. Yuliansyah. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Prof. Eti atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini sekedar sharing mengenai perkembangan akuntansi manajemen baik di level dunia maupun nanti terakhir kita membahas bagaimana perkembangan akuntansi manajemen yang ada di Indonesia. Nah, memang selama ini kita dari tulisan-tulisan yang kami review, riset-riset di bidang akuntansi manajemen ini sangat sedikit sekali karena orang lebih banyak menggunakan riset-riset menggunakan data sekunder.
Kenapa begitu? Karena tidak begitu repot untuk mengambil data. Sedangkan di akuntansi manajemen lebih banyak menggunakan data primer. Akan tetapi penggunaan riset di akuntansi manajemen ini sangat kalau menurut saya sangat mudah sekali untuk mencari ide-ide penelitian. Kenapa? Riset akuntansi manajemen ini mempunyai skop yang sangat luas. Nah, nanti akan kita bahas di materi kita. Nah, insya Allah materi kita bisa di-share ini ya. Mana ya ininya, Bu? Tadi saya udah serahin materinya ke Bu Wiji. Bisa dibantu, Bu? Oke. Nah, jadi materi kita nanti perkembangan akuntansi manajemen dan pelaporan berkelanjutan. Nah, ada 3 topik yang nanti akan kita bahas. Bagaimana akuntansi manajemen itu sebagai akuntansi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana perkembangan akuntansi manajemen dengan laporan berkelanjutan. Nah, perkembangan akuntansi manajemen itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Brownwich dan Robert Skepen, itu kedengaran ya ini ya? Iya, dengar, Kedengaran. Prof. Saya ini telepon sama yang lain putus-putus. Dengar, Prof. Jadi memang riset akuntansi Tapi kok manajemen itu ada ini hitam ya? sebelum tahun 1990 itu memang bukan topik yang terlalu diminati oleh banyak peneliti, terutama sebelum tahun 1980. Kenapa seperti itu? Karena perkembangan akuntansi manajemen itu sendiri itu hanya kebanyakan sebatas budgeting, kontrol budgeting. Makanya kalau kita sering lihat di buku akuntansi biaya. Mohon izin Prof Yuliansa, layarnya ada gelap Prof, mungkin share screen-nya ya Prof. Oh gitu. Menunya yang share screen. Bisa Ibu yang share screen Bu Wiji bisa ini? Oh, itu tinggal pilihannya aja sih Prof. Oh ya, sebentar ya, saya coba Iya. lagi ya. Oh iya, masih ada yang gelap ya. Ini caranya gimana ya? Ini menu pilihan share screen-nya Prof. Biasanya pilihnya yang share screen, yang application Windows Prof. Jangan yang screen paling atas Prof. Sebentar. Ini saya share screen, terus? Iya. Kan itu yang paling atas ada yang entry screen, yang keduanya application Windows Prof. Pilih yang application Windows Prof. Sorry, Ya. ini masih gaptek ini. Tunggu. Application apa? Windows Prof. Ini application Windows ya? Belum nih. Saya coba lagi. Di stop screen dulu ya Prof. Oke, ditutup dulu. Entire saya. Aplikasi Windows apa ini? Iya, yang Windows Prof. Application Windows ya. Nah, ini masih Mohon izin Prof. Mbak Wiji udah kirim foto Prof. Tampilannya seperti itu ya Prof. Iya. Itu pilih yang poin keduanya ya Prof, yang grup application Windows Prof. Iya, saya coba ya. Saya udah coba application Windows.
Atau di option yang sebelah kanan, Prof, yang option for win itu apakah keklik semua ya, Prof? Enggak. Coba kita coba lagi ya. Iya. Klik ini, terus ini option semua nih, udah ininya. Option semua. Masih ya? Izin, Prof, di yang atas deket kontrol audio, video, itu kan ada titik 3 more ya, Prof? Ini 3 apa? Titik 3 kalimat more. Video. Ya, barisan yang titik 3 more yang ada audio, video, partisipan. Oke. Itu kan ada more, Prof. Nah, itu mungkin bisa di hidden video panel atau hidden floating meeting control, Prof. Di hidden. Ya, video panel. Itu kita klik hidden sama diklik hidden floating meeting control. Tunggu sebentar ya, saya minta tolong sama anak saya dulu ya. Ya, baik, Prof. Sorry. Ini gaptek memang. Prof Yuli, Prof. Waktunya berjalan terus. Prof, Ya. ya, untuk mempercepat waktu ini aja siapa dikirim ke Bu Umi aja, Ini tidak kelihatan. biar di share screen dari sini. Mana? Masih ada. Udah di share. Oh iya udah. Siap. Di share screen dari sini, dari staff saya juga bisa. Oh iya. Oh, sudah. Monggo, Prof. Oke, siap. Oke. Sebentar ya. Ya, iya banget. Ini udah ya. Nah, jadi nanti oke. Yang kita bahas di sini adalah pertama bagaimana akuntansi manajemen, kedua akuntansi itu sendiri dan laporan berkelanjutan. Oke, next slide. Nah, perkembangan akuntansi manajemen itu sendiri menurut Michael Brodich itu dan Robert Skepen beliau melakukan riset bagaimana perkembangan akuntansi manajemen itu 25 tahun terakhir, dan mereka melihat bahwa perkembangan akuntansi manajemen itu sebelum tahun 1990 itu belum terlalu diminati dan ruang lingkup jurnal masih sangat terbatas. Nah, di sisi lain, di penelitian lain, Robert Hopwood itu melihat bahwa perkembangan akuntansi manajemen itu sendiri itu kebanyakan hanya sebatas budgeting. Itu risetnya Hopwood tahun 1972 dan juga dibantah oleh riset-riset yang lain, dan mereka melihat bahwa riset di akuntansi manajemen khususnya yang
berpanduan pada akuntansi laporan keuangan itu melihat bahwa ada sisi negatif penggunaan informasi akuntansi berdasarkan akuntansi keuangan. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Argyris itu kurang lebih tahun 1952 itu melihat bahwa ada sisi perilaku, faktor perilaku terhadap efektivitas perkembangan informasi akuntansi berbasis keuangan. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Argyris melihat bahwa manajer itu lebih banyak menggunakan informasi keuangan sebagai alat pressure terhadap bawahannya untuk mencapai target-targetnya. Oleh karena itu, mereka melihat bahwa sisi gelap dari penggunaan informasi akuntansi itu dapat menimbulkan dysfunctional behavior. Dan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Tapi penelitian berikutnya tahun 1978, saya lupa namanya siapa, itu melihat bahwa ada pertentangan antara penelitian Argyris dan Hopwood. Penelitian 1978 itu melihat bahwa penggunaan informasi akuntansi keuangan itu bukan dapat memotivasi bawahan untuk mencapai target karena mereka mempunyai tujuan yang sangat jelas terhadap apa yang ingin dicapainya. Nah, berdasarkan hasil penelitian 1972 dan 1978 pertentangan, karena kan kalau kita melakukan riset kan pasti kebanyakan riset gap-nya ada conflicting finding kan. Jadi conflicting finding penelitian 1972 dan 78 itu memacu peneliti-peneliti untuk mengembangkan akuntansi manajemen yang ada saat ini, dan kemudian mereka memasukkan unsur-unsur non-finansial terhadap penggunaan informasi akuntansi. Nah, kita lanjutkan penelitian dari Bromwich dan Skepen. Itu beliau melihat bahwa ruang lingkup akuntansi itu sekarang setelah tahun 1990 itu lebih luas dengan adanya perkembangan akuntansi manajemen, riset akuntansi manajemen. Dan kemudian penelitian akuntansi manajemen itu telah memainkan peran penting dengan peningkatan stabil dalam faktor dampak jurnal. Nah, kemudian tahun 2015 sebagian besar riset-riset akuntansi manajemen sudah diterima secara luas dengan perkembangan yang sangat signifikan. Oke, next slide. Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa akuntansi manajemen ini mempunyai skup yang sangat luas. Skup yang sangat luas dan juga mungkin rekan-rekan mahasiswa S3 itu bisa melakukan riset menggunakan akuntansi manajemen karena banyak teori-teori yang tidak hanya teori-teori yang seputar akuntansi. Nah, ini teori-teori yang digunakan dari waktu ke waktu itu yang paling menonjol adalah mengenai teori-teori sosial dan teori kritikal. Dan juga ada teori conjunction, teori ekonomi, dan di sini yang paling sering kita gunakan adalah mengenai teori kontrol dan sistem pengendalian. Nah, ada lagi teori psikologi dan sosial teori dan teori jaringan sosial. Nah, ini banyak teori-teori yang dilakukan mengacu pada perkembangan akuntansi manajemen yang ada setelah 2000 penelitian dari Bromwich dan Skepen. Nah, penelitian akuntansi manajemen itu tidak hanya menggunakan teori-teori yang berbasis akunting, tapi juga penelitian-penelitian di bidang lain untuk membantu keragaman penelitian. Jadi seperti saya riset akuntansi manajemen, itu bukan hanya semata-mata riset akuntansi manajemen utuh, tapi juga bagaimana riset itu
dapat mendukung competitive advantage. Jadi saya menggunakan resource based view, juga saya menggunakan riset-riset yang berhubungan dengan psikologi dan behavior. Nah, ini cakupannya sangat luas. Jadi kalau rekan-rekan mau riset di akuntansi manajemen itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk mencari ide. Mungkin nanti ke depannya mungkin kalau kita bisa offline, kita bisa mengupas bagaimana mencari ide-ide penelitian di riset akuntansi manajemen. Dan ide-ide ini sangat mudah sekali. Jadi tidak seperti kita membaca membaca artikel, mencari gap, dan ini kita cukup konsepnya metode visual. Jadi dengan cara melihat kita bisa memutuskan teori riset-riset yang akan kita lakukan dalam riset di akuntansi manajemen. Oke, slide berikutnya. Nah, apa tantangan dan peluang di riset akuntansi manajemen? Jadi riset-riset itu memadukan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kebetulan disertasi saya risetnya kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kali yang saya lakukan adalah riset kualitatif. Nah, riset kualitatif disertasi saya itu saya lakukan untuk mendesain kuesioner utama dari riset akuntansi manajemen. Jadi salah satu riset saya variabelnya adalah reliant on multiple performance measurement system. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemu sama Robert Jan Hall. Robert Jan Hall itu merupakan salah satu pioner akuntansi manajemen di Australia, dan dia sangat terkenal di bidang akuntansi manajemen di dunia. Mereka menyarankan bahwa kamu jangan menggunakan kuesioner saya, kata dia. Kuesioner saya sudah ketinggalan. Jadi lebih baik kamu kembangkan aja kuesioner saya dan kuesioner mahasiswa bimbingan dia. Kebetulan beliau itu 2005, lalu diteruskan oleh mahasiswa bimbingan dia, Matthew Hall. Nah, 2008 kebetulan saya ketemu beliau tahun 2009. Beliau mengatakan jangan pakai kuesioner saya, kamu kembangkan riset dari mahasiswa saya. Kalau mahasiswa beliau risetnya comprehensive performance measurement system. Nah, saya disarankan untuk reliant on integrative performance measurement system yang untuk melihat bagaimana competitiveness di perusahaan. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah riset kualitatif. Nah, berdasarkan hasil kualitatif ini kemudian saya mengembangkan kuesioner, lalu saya lakukan pilot study. Dari kuesioner itu hasil dari pilot study dan masukan-masukan dari para banker, lalu kemudian saya lanjutkan ke riset kuantitatif. Nah, inilah salah satu artikel saya dapat the best paper di Emerald. Jadi saya tidak tahu nasib itu saya dapat riset the best literacy award Emerald 2019 dari penelitian salah satunya dari penelitian ini. Nah, yang kedua, tantangan dan peluang akuntansi manajemen yaitu memanfaatkan keberagaman riset dan bidang akuntansi manajemen, riset multidisiplin. Jadi akuntansi manajemen itu bukan hanya bidang akuntansi itu sendiri, tapi juga bisa melibatkan bidang-bidang yang lain, termasuk juga bidang manajemen SDM, bidang manajemen strategic management, bidang psikologi dan sebagainya. Nah, khusus riset strategic management, maka di akuntansi manajemen pun ada riset manajemen accounting strategic MAR. Jadi pionernya adalah orang Australia, saya lupa namanya. Dia lebih banyak mengupas bagaimana perkembangan manajemen accounting strategic yang ada di belahan dunia. Nah, berikutnya apa tantangan akuntansi dan manajemen berikutnya, yaitu adalah menunjukkan dampak penelitian akuntansi manajemen di luar jurnal akademis. Nah,
banyak sekali riset-riset di akuntansi manajemen bisa diaplikasikan. Karena kebetulan waktu saya riset akuntansi riset itu kebanyakan kualitatif. Dari situ saya tahu angel riset kualitatif. Sama seperti mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman balance scorecard, kalau kami yang belum pengalaman balance scorecard, yang tahu balance scorecard hanya sebagai teori, saya baru mengerti bagaimana mereka menggunakan balance scorecard sebagai alat ukur kinerja mereka. Itu saya dapatkan hasil wawancara. Mereka memulai membangun balance scorecard itu mengacu pada visi misi yang dilakukan oleh organisasi itu. Mau dibawa kemana organisasi itu? Disitulah kemudian dibuat indikator-indikator untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, berikutnya bagaimana mengkomunikasi hasil penelitian jika memiliki implikasi bagi praktisi dan orang lain dan akademisi serta peneliti lainnya. Oke, mungkin berikutnya. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk meningkatkan dampak dalam praktek yang saat ini? Nah, akuntansi manajemen itu tanda petik ya, cenderung mengikuti dan bukan memimpin praktek. Jadi dia kalau bukan jadi leader di praktek, tapi dari praktek itu kemudian dibangun teori. Nah, inilah sebabnya disarankan penggunaan pendekatan untuk mempelajari isu-isu masalah tertentu. Jadi ada masalah-masalah, kemudian kita teliti, dan akhirnya ketemulah teorinya seperti ini dan sebagainya. Dan praktek ini cenderung tertarik pada studi penelitian yang hanya ada kelompok organisasi lingkungan studi. Jadi temuannya itu cenderung lebih kuat dan stabil dari waktu ke waktu dengan penyajian yang sangat mudah. Jadi kalau akuntansi manajemen ini sangat simpel. Outputnya adalah bagaimana pengambilan keputusan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, slide berikutnya bisa. Dari sini kita bisa melihat bahwa sangat sedikit sekali praktek-praktek akuntansi manajemen itu menarik konsep-konsep yang dimasukkan dalam praktek. Jadi sama seperti riset yang saya lakukan, bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen itu dapat merubah perilaku. Nah, itu idenya sangat menarik. Jadi saya pada saat wawancara, sebagian besar partisipan yang saya wawancara itu selalu melihat penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen itu lebih banyak ke aspek perilaku. Jadi dengan penggunaan sistem informasi, mereka menjadi A, menjadi B, menjadi C, dan C, segala macam. Ketika saya transcribe, ini menjadi menarik sekali. Akhirnya saya cek satu persatu, akhirnya jadilah suatu tulisan dengan mengacu menarik pada teori-teori yang sudah ada, bahwa akuntansi manajemen ini, penggunaan informasi akuntansi manajemen ini dapat berpengaruh kepada pengguna atau karyawan, itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi teori motivasional, yang kedua teori clarity. Jadi ada ini. Jadi teori motivasional, penggunaan sistem informasi itu dapat melihat orang itu termotivasi secara ekstrinsik ataupun termotivasi secara intrinsik. Selain itu juga menggunakan teori goal theory, mereka itu menggunakan sistem pengukuran kinerja karena mereka mempunyai arah yang jelas. Sama kalau kita S3, kita punya arah yang jelas, sama Prof. Eti katakan bahwa dengan adanya deadline waktu, misalnya semester ini teori, semester 2 teori proposal dan sebagainya,
kita sudah punya arah yang jelas kapan kita mulai mulai seminar proposal, dan sebelumnya pasti jauh-jauh sebelumnya kita sudah menyiapkan tulisan-tulisan sehingga menjadi proposal penelitian. Nah, hasil wawancara saya menurut saya sangat signifikan. Jadi saya mengerti, oh kenapa orang harus mempunyai sistem pengukuran kinerja, karena mereka mempunyai arah yang jelas. Dan ini yang selalu ditekankan ketika pembimbing saya, kebetulan pembimbing saya risetnya manajemen control system di national countries. Nah, mereka melihat bahwa orang-orang ASEAN ini mudah dikontrol. Jadi kami dulu bimbingan itu dikasih deadline jam 1 kawan saya dari UNJ, jam 1.30 kawan saya dari Pakistan, jam 2 itu saya, jam 2.30 kawan saya dari Cina. Nah, ternyata saya berpikir bahwa promotor saya, supervisor saya itu cuma 4 pembimbing, mahasiswa bimbing, ternyata jauh lebih banyak. Nah, mahasiswa lainnya siapa? Itu orang-orang kulit putih, orang-orang Western, orang Australia, orang Amerika. Nah, uniknya di sini kalau orang-orang Asia itu mudah dikontrol, dibuat deadline-nya. Padahal pada saat bimbingan itu tidak pernah lama. Jadi jarang sekali saya bimbingan lebih dari 15 menit, paling 10 menit. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita mau bertemu dosen, itu kita tunggang langgang memulai menulis dan melaporkan progresnya. Nah, selesai itu beliau cuma setiap ketemu bimbingan, beliau selalu nanya apa progresnya. Saya katakan A atau B atau C, dia bilang good, udah selesai bimbingan kita. Nah, selama saya kuliah, dari pertama kali kuliah sampai saya lulus, kerjanya cuma itu aja. Nah, itu yang menarik sekali. Jadi dia bisa memanfaatkan national culture, orang-orang Asia itu mudah dikontrol. Jadi kalau Bapak Ibu jadi pejabat, jadi ini buat aja, nanti hari Senin kita meeting ya. Nah, seminggu sebelumnya itu pasti anak buahnya itu nanti kalang kabut nyiapin materinya, apa yang saya harus laporkan segala macam. Nah, itu intinya. Nah, kembali ke slide ini ya. Jadi penggunaan akuntansi itu banyak menarik konsep-konsep yang dilakukan dalam praktek. Alasannya mungkin karena model yang digunakan oleh peneliti itu jauh lebih kompleks di tempat kerja, tempat operasi, tempat kita bekerja, dan juga peneliti cenderung menggunakan asumsi yang sangat terbatas dalam penelitian, yang juga menggunakan variabel yang lebih kompleks. Nah, Bapak Ibu, kalau akuntansi manajemen ini sebenarnya kalau saya perhatikan riset-riset di top rank jurnal, contohnya di AOS, Organizational Accounting, Organisasi and Society, terus Manajemen Accounting Research, terus Journal of Management Accounting Research, atau Jurnal Behavior Research in Accounting, itu variabelnya tidak banyak-banyak. Rata-rata 4 atau 5 dan sebagainya. Jadi kalau di riset akuntansi manajemen ini, sekali ngambil data itu kita bisa beberapa riset yang kita lakukan. Oke, berikutnya. Nah, dalam akuntansi manajemen dalam laporan berkelanjutan, jadi peran akuntansi manajemen ini terbukti sangat berperan penting dalam memperkenalkan bentuk-bentuk baru akuntansi dan pelaporan di perusahaan untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan. Rekan-rekan mahasiswa, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan zaman ini sangat dinamis. Perubahan itu sangat cepat. Apalagi dengan adanya penggunaan teknologi, perubahan itu bukan dihitung dekade puluhan tahun, tapi juga mingguan. Oleh karena itu, penggunaan informasi akuntansi itu harus selalu dinamis. Nah, berdasarkan teori-teori yang dilakukan, maka penggunaan informasi dinamis itu mendorong akuntan-akuntan itu lebih interaktif terhadap
perubahan-perubahan strategi. Jadi dengan ada perubahan zaman, perubahan keputusan, perubahan iklim ekonomi itu bersifat interaktif untuk merubah strategi-strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif. Nah, oleh karena itu juga keterlibatan akuntansi itu harus lebih tinggi dalam mendukung pelaporan akuntansi yang berkelanjutan. Oke, slide berikutnya. Nah, hasil riset yang dilakukan manajemen di masa dalam akuntansi yang berkelanjutan bahwa ada dua opsi, ada dua pilihan seberapa besar keterlibatan akuntansi manajemen itu di masa depan. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian review artikel, ketidakadaan akuntan manajemen yang tidak ada keterlibatan di masa depan itu hanya 2%. Hanya 2 artikel dari 23 artikel. Tapi di sisi lain 21 artikel itu melihat bahwa peran akuntansi manajemen itu mempunyai tingkat keterlibatan yang lebih tinggi di masa depan. Jadi dia bisa keterlibatan akuntansi manajemen itu sangat tinggi sekali. Di artikel-artikel review artikel itu 21% artikel itu melihat bahwa ada keterlibatan akuntansi manajemen di masa depan. Nah, ini juga didukung oleh Robert Simon, salah satu profesor di Harvard, itu melihat bahwa untuk mendukung keterlibatan situasi yang selalu berubah, maka penggunaan informasi akuntansi yang interaktif itu sangat penting dalam menghadapi perkembangan akuntansi dan bisnis di masa depan. Oke, berikutnya. Nah, kalau peran akuntansi manajemen itu sendiri, ya, itu tidak mengacu pada deskriptif akuntansi manajemen tradisional. Jadi kalau akuntansi manajemen tradisional itu banyak berpacu kepada angka informasi akuntansi bersifat tradisional, terus bersifat diagnostik, tapi akuntansi berkelanjutan ini kepada akuntansi bersifat fleksibel, dinamis, dan juga bersifat interaktif. Nah, di sini muncul dalam posisi perantara antara produsen internal informasi berkelanjutan dan manajemen puncak. Oleh karena itu, peran akuntansi manajemen itu bisa juga sebagai penghubung atas pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi-informasi yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Slide berikutnya. Nah, apa sih bagaimana arah penelitian akuntansi masa depan? Nah, ini bisa Bapak Ibu untuk S3. Nah, ini bisa kita peluang-peluang riset akuntansi. Yang pertama itu penelitian empiris, itu sangat terbatas. Nah, makanya dosen-dosen di Indonesia itu tidak begitu banyak melakukan riset di akuntansi manajemen, karena problem utama riset akuntansi manajemen kebanyakan menggunakan data primer, dan data primer ini sangat menyulitkan peneliti-peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana perkembangan bisnis yang ada saat itu. Yang kedua, riset-riset akuntansi manajemen itu membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.
Jadi riset-riset itu tidak hanya riset menggunakan kuesioner, tapi juga bisa menggunakan face-to-face interview, wawancara kualitatif, atau juga bisa menggunakan focus group discussion. Nah, salah satu riset saya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenapa mahasiswa itu tidak tertarik berprofesi akuntansi, itu saya menggunakan riset FGD. Jadi saya membuat kurang lebih 5 FGD, focus group discussion. Satu FGD itu kurang lebih 5 sampai 6 orang. Nah, masing-masing mereka mengutarakan pendapat mereka kenapa mahasiswa itu tidak tertarik berkarir sebagai akuntan publik. Nah, ini menarik nih. Hasil yang di Jakarta, riset-riset di daerah, itu mereka melihat bahwa kantor akuntan publik itu bukan tujuan utama mereka setelah lulus akuntansi. Tapi berdasarkan informasi dari teman saya, mahasiswa-mahasiswa akuntansi di Jakarta senang bekerja di akuntan publik. Karena akuntan publik di Indonesia yang besar-besar kebanyakan di Jakarta. Nah, waktu FGD itu saya membagikan FGD itu menjadi 5. Yang pertama itu mahasiswa yang sudah mengambil materi audit, yang kedua alumni, yang ketiga itu dosen, yang keempat itu juga kantor akuntan publik, dan satunya lupa saya. Kalau tidak salah mahasiswa itu 2 kelompok saya jadikan FGD. Nah, hasilnya sangat menarik. Yang kedua juga dapat meneliti fenomena yang ada saat ini, sama seperti waktu saya riset mengenai penggunaan informasi akuntansi. Saya melihat ada fenomena yang menarik, lalu kemudian saya riset. Nah, fenomena ini sama seperti yang selain itu juga fenomena yang ada sama seperti mahasiswa saya. Jadi mahasiswa nah, ide riset kenapa mahasiswa tidak tertarik berkarir sebagai akuntan publik ini sangat menarik sekali idenya. Jadi waktu itu saya tanya ke mahasiswa bimbingan skripsi saya, datang ke saya, dia ingin melakukan penelitian kenapa mahasiswa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa ingin bekerja sebagai akuntan publik. Jadi lalu mahasiswa itu saya tanya, apakah nanti kamu lulus mau berkarir sebagai akuntan publik? Dia bilang enggak. Loh, kok enggak? Padahal kamu risetnya faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa bekerja di akuntan publik. Terus saya tanya lagi ke temannya, apakah tertarik berkarir sebagai akuntan publik? Enggak. Lalu akhirnya penasaran, saya suruh mahasiswa saya survei di teman seangkatannya, satu kelas. Mereka saya buat list, nanti kalau lulus mau kerja di mana aja, di BUMN, di PNS, di segala macam, termasuk akuntan publik. Nah, yang sangat menarik sekali, hanya 2 orang dari 78 orang yang mau berkarir sebagai akuntan publik. Nah, akhirnya saya penasaran lagi, saya risetlah Selampung. Dari Selampung ada kurang lebih 500-600 orang mahasiswanya. Nah, hasil akhirnya itu saya dapat kurang lebih 10 orang yang mau berkarir sebagai akuntan publik. Nah, dari situlah saya melihat ada fenomena yang menarik, lalu saya lakukan riset yang berjudul faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak tertarik berkarir sebagai akuntan publik. Nah, ini juga fenomena yang menarik. Lalu juga arah penelitian ke depan juga dapat melihat meneliti alasan dan meningkatkan aktivitas yang ada. Oke. Next slide. Menutup, industri, regulasi, dan digitalisasi merupakan 3 bidang yang berpeluang dalam penelitian akuntansi manajemen dengan cakupan jurnal yang sangat luas dan subjek yang berkembang dengan literatur yang masih terbatas dan menarik untuk meneruskan penelitian, memperjelas, memperkaya pemahaman dari sudut pandang teoritis berkelanjutan dan menyelidiki pengaruhnya penerapan
praktek berkelanjutan untuk para manajer dan jalur penelitian. Nah, lalu bagaimana riset-riset akuntansi manajemen di Indonesia? Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Nah, ini mungkin kita Bu Wiji minta diganti ininya. Bisa di ini apa? PPT-nya diganti ke 15 tahun perkembangan akuntansi manajemen di Indonesia. Di PPT ke berapa, Pak? Yang kedua, ada 2 PPT saya kasih. 15 tahun perkembangan akuntansi manajemen di Indonesia. Ini semoga menjadi arahan ke Bapak Ibu untuk menekuni riset di akuntansi manajemen. Karena penggemar riset akuntansi manajemen di Indonesia masih sangat sedikit. Yang ini, Pak. Oke, nah ini ada satu yang menarik. Ini memang real. Saya cari artikel-artikel yang ada yang saya temui riset di akuntansi manajemen. Nah, ini dari situ saya kalau Bromwich, Keppen atau tulisan-tulisan lain itu dia melihat tulisan dia 20 tahun perkembangan akuntansi di dunia, 25 tahun. Nah, ini saya risetnya 15 tahun perkembangan akuntansi manajemen di Indonesia. Oke. Nah, dari artikel-artikel ini, nah kebanyakan saya tuh melihat dari artikel orang-orang yang ikut SNA. Jadi pada saat itu memang kelemahan riset ini itu ngambil artikelnya dari SNA, Simposium Nasional Akuntansi. Nah, dari artikel-artikel yang ada, itu tahun pertama, artikel yang ada dari 200 tahun 5 tahun pertama. Jadi saya pecah jadi 3 periode, 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun. Nah, selama artikel-artikel yang ada pada saat itu hanya 11% total sepanjang masa riset Simposium Nasional Akuntansi itu yang topiknya tentang riset di akuntansi manajemen. Dan yang terendah itu jumlahnya selalu menurun, 27%. Tahun kedua itu 6%. 5 tahun kedua dan 5 tahun ketiga itu sekitar 6,9%. Oke, lalu berikutnya. Nah, kebanyakan mereka menggunakan variabel-variabel ya yang sangat kompleks itu 5 tahun pertama. Nah, tahun kedua itu lebih banyak menggunakan variabel-variabel yang paling dominan itu kinerja manajer. Jadi kalau kami melihat bahwa riset di akuntansi manajemen itu dipecah jadi 2 pada level organisasi dan level individu. Pada level organisasi kebanyakan variabel-variabel dependennya berhubungan dengan kinerja manajer atau kinerja individual dan sebagainya. Nah, ini kita ada sistem pengendalian akuntansi, struktur modal, ukuran perusahaan, TQM, Total Quality Management, reward system, kinerja manajer, GRI, ketidakpastian tugas, dan sebagainya. Nah, ini banyak ini. Kami cek satu persatu variabel-variabelnya, tapi yang paling dominan itu adalah kinerja manajer. Oke, slide berikutnya. Ya, juga job satisfaction itu yang paling dominan. Nah, yang pada saat itu 2005 tahun pertama itu yang memegang kendali itu partisipasi anggaran. Lama-lama turun dan sekarang riset-riset partisipasi anggaran
saya lihat 5-10 tahun terakhir itu sudah berkurang. Bahkan kalau untuk cari artikel 5 tahun terakhir sangat-sangat sedikit sekali riset mengenai partisipasi anggaran. Lalu ada sistem penganggaran. Nah, anggaran ini yang paling banyak dilakukan oleh di instansi pemerintahan, orang yang sering riset-riset tentang akuntansi sektor publik. Nah, itu yang paling banyak menggunakan partisipasi anggaran. Oke, berikutnya. Nah, ada motivasi kerja dan sebagainya. Nah, motivasi kerja, job satisfaction itu lebih banyak arahnya kepada topik riset akuntansi manajemen pada level individual. Oke, berikutnya. Nah, ini topik-topik, ini kami banyak sekali topik-topik yang kami lihat, variabel-variabelnya. Nah, yang paling banyak itu riset-riset akuntansi manajemen, job satisfaction, kepuasan kerja, komitmen organisasi, terus juga partisipasi anggaran dan sebagainya. Nah, ini variabel-variabel yang paling banyak digunakan di riset akuntansi manajemen. Nah, ini lebih banyak muaranya ke manajemen. Jadi orang-orang yang kadang-kadang pembimbing itu mengatakan, ini mana akuntansinya? Nah, itu sering pertanyaan pertama sering ditanya, akuntansinya mana ini? Oke, berikutnya. Nah, ini topik slide berikutnya. Ini panjang nih. Terus kita slide berikutnya. Terus berikut. Nah, ini variabel-variabel yang digunakan di riset akuntansi manajemen yang selama 15 tahun. Oke, ini oke. Nah, ini banyak sekali. Nah, yang berikutnya adalah setting perusahaan. Nah, setting perusahaan itu 5 tahun pertama itu banyak dilakukan di perusahaan manufaktur. Akuntansi manajemen memang notabene-nya awal-awal itu sangat berkembang pesat itu di perusahaan manufaktur. Nah, makanya kalau Bapak lihat di akuntansi manajemen ada activity based costing, TKM dan sebagainya, itu lebih orientasi ke perusahaan manufaktur. Lalu yang di industri perbankan, ya, perbankan itu sangat rendah, cuma 3%, lalu 5 tahun berikutnya 8%, lalu berikutnya 7%. Nah, lalu yang meningkat drastis itu adalah akuntansi di sektor publik. Itu 5 tahun pertama 12%, lalu tahun berikutnya itu 31%, lalu 15 tahun berikutnya 41%. Jadi memang terakhir banyak riset-riset khususnya berhubungan dengan anggaran itu dilakukan di sektor publik. Dan di perusahaan jasa ini malah tahun ke 10 tahun pertama itu malah nggak ada riset itu di SNA. Nah, yang muncul lagi di 15 tahun 10 sampai 15 tahun berikutnya. Jadi total riset di akuntansi manajemen yang paling dominan itu sekarang ini di akuntansi sektor publik dan manufaktur. Nah, terakhir setelah saya lulus S3 juga saya banyak riset akuntansi manajemen di sektor publik. Kenapa seperti itu? Karena ngambil datanya mudah. Kalau saya pribadi secara rasional ngambil data di pemerintahan itu mudah. Kebetulan banyak mantan-mantan mahasiswa kami yang kerja di sana. Tapi ketika kami mengambil perusahaan di perbankan, khususnya di kantor pusat, nah itu susahnya luar biasa. Karena apa? Karena link yang kami dapatkan itu sedikit, dan juga perusahaan manajer-manajer puncak di perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan besar itu sangat enggan sekali untuk mengisi kuesioner. Nah, mengenai kuesioner juga kami pernah survei ke orang yang pernah ngisi kuesioner.
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenapa mereka mau mengisi kuesioner. Nah, ada faktor yang menggelitik. Kenapa orang itu mengisi kuesioner yang paling dominan? Ini menarik sekali. Yang paling dominan mereka merasa terganggu kalau kuesioner itu belum selesai. Nah, ini sangat menarik ini. Jadi kalau kita belum selesai kuesioner, orang itu punya kuesionernya. Nah, biar cepat tidak merasa terganggu, itu dibuatlah jawaban. Nah, yang sangat sayang sekali kadang-kadang jawabannya itu dari awal pertanyaan sampai akhir pertanyaan itu 5 atau 4 segala macam. Udah serahin, udah selesai. Lega saya. Jadi saya tidak diteror lagi. Nah, itu yang paling dominan. Yang kedua, kenapa mereka mengisi kuesioner yang berikut karena ingin membantu yang bersangkutan. Nah, kebanyakan orang-orang yang ngasih-ngasih kuesioner riset ini ada kalau ada dosen mahasiswa. Nah, mereka ada rasa ingin membantu mahasiswa orang yang membantu mengisi kuesioner karena ingin membantu yang bersangkutan. Nah, sangat sedikit sekali orang yang ngisi kuesioner itu ingin mendapatkan feedback ilmu. Nah, itu yang sangat ini. Jadi yang paling dominan itu hasil survei kami ya, ini survei real nih, bukan main ini. Mereka merasa tidak nyaman di teror nanya kuesioner, makanya mereka akhirnya menjawab kuesioner tersebut. Oke. Nah, lalu slide berikutnya. Nah, metode yang dominan ya, metode yang dominan ini adalah metode kuesioner. Karena memang kuesioner survei lah sama ini dua-duanya karena memang notabene kebanyakan riset-riset di akuntansi itu menggunakan data primer bukan data sekunder. Lalu ada wawancara ya, wawancara itu riset kualitatif. Oke, berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini analisis data. Nah, analisis data ya. Kalau saat ini yang paling dominan itu adalah SEM sekarang. SEM. Nah, SEM itu bisa AMOS, bisa PLS. Nah, itu yang paling dominan di riset akuntansi manajemen. Jadi awal-awal itu yang paling banyak regresi. Tetap berapa tahun kemudian masih tetap 5 sampai 10 tahun itu masih tetap regresi, lalu 10 sampai 15 tahun itu masih regresi. Nah, kalau sekarang kebanyakan itu sudah menggunakan SEM. Oke, berikutnya. Kalau 15 tahun, 10 sampai 15 tahun itu sangat sedikit di data kami tidak ada yang riset kualitatif. Jadi bisa Bapak Ibu peluang untuk riset kualitatif. Oke, berikutnya. Nah, skala Likert, skala yang paling banyak digunakan, yang paling dominan adalah skala 12, skala 5. 5 tahun pertama itu adalah 12, lalu 12 orang, lalu 12 artikel, lalu 6 sampai 10 tahun itu 7 artikel, 11 sampai 15 tahun itu 18 artikel, dan juga skala Likert. Nah, skala 10 itu ditemukan satu aja 5 tahun pertama. Oke, berikutnya. Oke, kalau tipe ini yang paling dominan untuk 10 sampai 15 tahun adalah pakai mediasi. Nah, moderasi itu awal-awal. Memang kalau saya lihat di riset-riset akuntansi manajemen tahun 1880 1990 itu kebanyakan moderasi. Lalu setelah itu tahun 2000 ke atas itu dominan itu faktor mediasi. Oke, berikutnya. Nah, desain riset itu yang paling dominan adalah kuantitatif. Kuantitatif dengan survei. Oke, berikutnya. Desain lokasi penelitian. Nah, Bapak Ibu yang dari Kalimantan atau yang dari Irian atau mau riset di Irian, nah ini punya peluang besar karena berdasarkan data yang kami peroleh itu tidak ada satupun pada saat itu ya
riset yang di Kalimantan di Irian Jaya, yang paling banyak di Jawa dan Bali, Sumatera dan daerah lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian tersebut. Lalu berikutnya, next slide. Nah, lembaga 5 tahun pertama itu banyak private sector, lalu berikutnya 15 tahun berikutnya yang dominan di public sector. Jadi awal-awal itu private sector, lalu kemudian di public sector. Oke, terus berikutnya. Lalu apakah riset itu ada pilot study, karena kuesioner itu yang kita lihat banyak kuesioner dari luar negeri. Nah, itu kami melihat apakah translating atau pemindahan kuesioner itu ke versi bahasa Indonesia dilakukan pilot study apa tidak. Nah, kami melihat dari 262 artikel, tahun pertama itu cuma 7 yang ada pilot study. Nah, berikutnya cuma 2 dan 11 sampai 15 tahun itu cuma 8 artikel yang ada pilot study. Oke, berikutnya. Nah, ini pakai software, ininya yang paling dominan itu pakai awal-awal itu pakai SPSS, lalu nah yang 10 sampai 15 tahun 11 sampai 15 tahun yang dominan adalah pakai PLS. Nah, ada satu pakai NVivo. Nah, itu artikel saya pakai NVivo. Jadi yang 11 sampai 15 itu yang pakai NVivo, baru saya pada saat itu yang pertama riset kualitatif pakai software NVivo. Oke, berikutnya. Nah, level karyawan, nah level manager, ada level CEO, level direktur, level individu, mahasiswa. Nah, yang paling dominan adalah manajer. Makanya riset tadi variabel yang paling banyak adalah kinerja manajer, karena mereka banyak menggunakan kuesioner yang levelnya level manager. Oke, berikutnya slide. Nah, respon rate. Nah, problem utama akuntansi manajemen, salah satu kenapa orang malas riset di akuntansi manajemen, karena mereka menggunakan data primer. Data primernya data survei. Dan data survei, problem utamanya respon rate-nya rendah. Jadi hasil penelitian Mardiah dan Pak Gudono, itu rata-rata riset akuntansi manajemen itu di bawah 10%. Jadi yang di sini tahun pertama di bawah 10% itu 3 artikel, tapi di antara 11 sampai 15% itu tidak ada di bawah 10%. Semuanya di atas 10 sampai 90%. Nah, kalau udah 90% sangat menarik sekali. Siapa yang jawab pertanyaan ini? Maaf, Prof. Ya. Ya, waktunya mohon maaf Oke. ini mahasiswa mau kuliah, Prof. Jadi Ya, siap. ini diselenggarakan di celah-celah mereka istirahat. Oke, siap. Ya, istirahatnya jam 2 masuk kuliah. Maka ini mungkin bisa untuk sesi sharing ya, Prof. Kalau ada yang siap. mengajukan pertanyaan ya. Oke. Ayo, siapa yang mengajukan pertanyaan? Izin, Prof. Pertanyaannya secara luas ya, tidak hanya terpaku di sini tadi. Ya. Terutama implementasi. Ya, silahkan. Semua menyiapkan pertanyaan. Ayo, dipandu Mbak Umi. Baik, Prof. Silakan Pak Richard. Oke, selamat siang Prof. Eti, Prof. Yuliansyah. Penelitiannya seminar hari ini sangat menarik. Ya, saya bangga karena disertasi saya salah satu bagian yang berkontribusi di akuntansi manajemen Prof. Yuliansyah. Pertanyaan saya mengenai bagaimana kita kan di sini banyak yang dosen. Bagaimana cara meningkatkan penelitian akuntansi manajemen di era sekarang untuk kita sharekan ke dosen-dosen lain maupun mahasiswa. Karena kan mengingat tadi penelitian di Indonesia itu tergolong sangat sedikit dibandingkan penelitian di luar negeri.
Lalu juga saya sayangkan karena penelitian akuntansi manajemen itu sangat menarik karena kita berhubungan dengan subjektivitas, otomatis kontribusi penelitiannya kita itu akan sangat luar biasa. Pertanyaan kedua, bagaimana kontribusi penelitian kita, misalnya kita melakukan di Indonesia, itu bisa digeneralisasi ke luar negeri. Apalagi tadi penelitian di Indonesia sangat jarang, sehingga kontribusinya akan semakin banyak di bidang praktisnya. Itu aja Prof. Yuliansyah, terima kasih, mohon jawab. Prof Eti, saya bisa langsung, Prof? Silakan, Prof. Oke, terima kasih Pak Richard. Alhamdulillah bisa ini. Nah, memang berdasarkan pengalaman saya, kontribusi yang bisa kita lakukan untuk riset akuntansi manajemen, kan tadi saya sebutkan bahwa riset akuntansi manajemen itu bisa dilakukan kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebatas pengetahuan saya dan pengalaman saya, implementasi yang sangat mencolok dan bisa kita jadikan acuan untuk membantu praktisi-praktisi itu banyak di riset di kualitatif. Ini sebatas pengetahuan saya ininya. Memang ada plus minus kalau riset kualitatif itu memang susah ininya, lebih susah dibandingkan riset kuantitatif, dan juga untuk publikasinya sangat susah sekali karena orang-orang apalagi di Amerika itu lebih senang ke kuantitatif. Makanya hasil ada penelitian yang melihat kenapa orang-orang peneliti akuntansi itu lebih senang publish di Eropa dibanding Amerika, karena mereka banyak kualitatif. Kalau di Amerika susah. Nah, kalau sebatas pengetahuan saya dapat insight yang full, yang dalam, itu ketika saya melakukan riset di kualitatif. Nah, itu yang bisa saya informasikan, saya bagikan ke praktisi mengenai ilmu-ilmu yang kita dapatkan berdasarkan hasil riset. Nah, yang kedua, berdasarkan teori Hofstede memang ya, Hofstede, itu mereka melihat bahwa riset-riset itu sangat dipengaruhi oleh national culture. Nah, national culture ini, Asia ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan dengan Western. Jadi dia memecah secara frontal itu Western style sama Asian style. Jadi Asian style ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu bisa lihat di keterbatasan riset itu banyak ditulis penelitian ini dilakukan di X country. Jadi sehingga untuk dilakukan di generalisasi itu harus dilakukan secara hati-hati, mengacu pada pertama national culture dan juga perbedaan kebijakan. Tapi setidaknya kita tidak boleh berhenti meneliti dan kita publish di jurnal atau rank jurnal, sehingga informasi-informasi mengenai riset-riset di Indonesia itu bisa diambil didapatkan oleh peneliti lain yang untuk dimanfaatkan bagaimana karakter yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Prof. Jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian Bu Asri, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Umi. Selamat siang Prof. Eti, Prof. Yuliansyah. Ya, sangat menambah wawasan bagi saya tentunya Prof. Saya juga peneliti di disertasi akuntansi manajemen Prof. Karena saya juga sangat tertarik untuk meneliti akuntansi manajemen terkait terutama perilaku ya Prof. Tadi Prof sampaikan bahwa akuntansi manajemen outputnya ke perilaku gitu ya Prof. Yang masih membuat saya bingung itu Prof, di mana membedakan antara ini riset akuntansi keperilakuan dan yang mana ini akuntansi manajemen begitu Prof. Jadi kadang pada saat ya sering melakukan pada saat memang saya sangat setuju yang Prof katakan ya bahwa kita memang harus pilot study untuk melihat menggali fenomena dalam akuntansi manajemen ya Prof. Saya juga sudah lakukan itu pilot study sehingga menemukan banyak ilmu baru ketika bertemu dengan para partisipan itu Prof. Cuma yang masih bingung ini risetnya ranah perilaku atau manajemen begitu Prof. Terima kasih banyak. Mohon arahannya Prof. Oke, terima kasih. Bu Asri juga ya?
Iya, kebetulan saya di Bali, Prof. Oh, Jadi di saya Bali. meneliti disertasinya di Oke. Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Prof. Heeh. Dan memang terkait kuesioner juga memang kurang tertarik, Prof. Apalagi dengan Google Form. Jadi saya datang semua, bertemu mereka, Prof. Jadi ada Wawancara, banyak Ibu. pengalaman. Iya, Ibu wawancara. Itu kan Ibu dapat iya, insight-nya dalam ya? iya Insight dalam, Prof. untuk Iya, cerita benar, ke ada orang itu perubahan. sangat luas ya ininya. Iya, terutama terkait yang Prof sampaikan, kita mengkutip apa namanya indikator pertanyaan dari jurnal terus apa Trindex kita bawa ke Indonesia, kita apa Prof tanyakan ke responden memahami tidak itu, jadi memang ada perubahan, ada pengurangan, jadi memang banyak insight di situ, Prof. Ya memang kalau itu susah sih ya mau dibedain karena akuntansi manajemen itu udah jauh dari perilaku juga. Kan apa hasil akhir dari akuntansi manajemen kan adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor keuangan atau juga faktor perilaku orang juga. Jadi kalau di riset akuntansi manajemen itu udah perilaku udah di ini kata itu udah hubungannya tuh barisan. Jadi bisa kita pakai dan juga riset-riset saya itu juga banyak juga menggunakan aspek-aspek perilaku, terutama kalau saya banyak riset di level individu. Nah, level individu yang notabene banyak dipengaruhi oleh teori-teori manajemen dan teori-teori psikologi yang umumnya masih berhubungan dengan aspek perilaku. Jadi kalau kita membeda ini bidang saya bidang itu, benar kata Prof. Eti bahwa ilmu itu luas. Jadi jangan kita mengkooptasi bahwa ini bidang saya, ini bukan ininya. Itu yang bisa saya ini. Moga-moga kita bisa kolaborasi riset ke depannya. Ya, amin, Prof. Ya, Ya. Makasih banyak, ya. Prof. Yuliansyah. Ayo, yang lain. Yuk. Izin, Prof. Siap. Silakan Ibu. Izin off kamera ya, Mbak Umi. Silakan Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, Prof sangat bermanfaat sekali seminar-seminar yang diadakan S3 dan biasanya Bu, kita ini ikuti. namanya belum terlihat. Ibu. Oh, maaf, saya dengan Lin Oktris, Prof. Oh ya, Bu. Kelihatan Apa kabar Bu Lin? Halo, Sehat Prof. selalu. Sehat Ini belum selalu. sempat ketemu-temu nih sama Bu Lin. Iya, Prof. Kebetulan sama kita, Prof. Masuknya ke lini akuntansi manajemen, Prof. Kita melihat di akuntansi manajemen kan sangat berkembang ya, Prof. Akhir-akhir ini. Dan present tadi saya melihat nanti bisa kita kolaborasi ya, Prof. Ya, Terus Bu. kita lihat Ya. dari teori-teori yang berkembang di akuntansi manajemen, mulai dari resource based theory, teori plan of behavior, teori stakeholder teori, legitimasi teori ya, Prof. Kita tahu berkembang kayak green accounting, terus adanya taksonomi green. Banyak sekali saya lihat sampai sekarang udah ada PSAK IFRS S1 dan S2 ya, Prof. Iya. Dan benar-benar kalau kita lihat perkembangan dari competitive advantage-nya pun di dalam akuntansi manajemen itu berkembang sangat luas karena banyak ini baru yang benar-benar melihat kepada perilaku kita ya, Prof, kayak greenwashing dan lain-lain yang sebenarnya implementasi dari counting green ini sendiri ya, Prof, yang bisa banyak dikembangkan, apalagi dengan metode kualitatif dan kuantitatif yang diterapkan gitu ya, Prof ya. Jadi mohon izin, Prof, nanti kalau misalnya ada riset tentang taksonomi green dan lain-lain, saya izin berkontak sama Prof. Siap. Baik, terima kasih Prof Eti. Ya, Terima kasih, Bu. Prof. Sukses ya, Bu. Nanti Terima kalau ke kasih. Jakarta saya kontak Bu Lin lah ininya. Siap, Prof. Berapa Dengan kali senang udah hati, pernah ketemu. Prof. Iya, Prof. Ya, Bu. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih, Prof Eti. Ya, sama-sama. Ya. Bertanya.
Silakan Bu Latifah. Ya, terima kasih banyak. Jadi, kemudian saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Prof ya, yang selama ini sudah banyak menulis ya, saya ingin bertanya, Prof, bagaimana menentukan dalam menulis tentang perkembangan akuntansi manajemen di dalam aplikasi laporan. Terus dari pengalaman Prof selama ini menulis, tantangan terbesar dalam melakukan penelitian ini, Prof. Terima kasih. Oke, jadi saya waktu S3 semester pertama, ya, itu saya belajarnya unik ininya. Belajarnya semester pertama itu saya kan kalau di saat kebetulan saya S3 di Australia, jadi by research. Jadi semester pertama itu saya lebih banyak belajar bagaimana style orang menulis ininya. Jadi saya perhatiin selama 1 semester itu mereka menulis kata-katanya, kata sambung, kata ininya, memulai kalimat segala macam. Nah, dari situ saya sedikit-sedikit ketemu celahnya. Nah, kalau mau nyari ide-ide penelitian, riset gap itu carilah di paragraf pertama dan kedua. Jadi itu yang batas ini ya, riset-riset ininya yang top rank jurnal ya. Top rank jurnal. Jadi kalau mau nyari ide pertama, riset gap, tujuan penelitian, tujuan penelitian, riset gap, alasan penelitian, itu biasanya kalau di top rank jurnal, itu paragraf pertama dan paragraf kedua dia muncul. Kalau kita kan, kalau tujuan penelitian di akhir paragraf ya, pendahuluan ya. Nah, kalau kita nulis tuh modelnya seperti ini. Kalau mereka kan begini. Nah, tujuan penelitian itu biasa di awal-awal tulisan intinya. Nah, nanti kontribusi riset itu banyak dilihat di paragraf terakhir di introduction. Jadi kalau mau nyari kontribusi segala macam. Nah, biasanya saya tuh ada file khusus untuk ngumpulin kontribusi. Jadi kontribusi riset kalau ini saya kumpulin. Saya ada file riset contribution ininya. Jadi ketika saya mau nulis nanti berikutnya menulis riset kalau ini saya yang taktikal ya, praktikal ya, bukan teoritis. Jadi saya follow mereka bagaimana menulis kontribusi, menulis ininya. Karena apa? Orang ASEAN itu tidak seekspresif orang Barat mengekspresikan tulisan kontribusi manfaat. Kalau kita kan kontribusi salah satu syarat untuk dokter. Nah, mereka pintar menulis manfaat sehingga kontribusi itulah yang bisa jadi pertimbangan orang untuk artikelnya dipublish ininya. Nah, memang kalau kita masih S3 ini masih S3 ini masih saklek lah kita berpikir ya. Nanti kalau udah semester akhir kita bisa berpikir luas bahwa ilmu itu bisa kemana-mana nanti ini. Jadi semakin kita banyak menulis, semakin tahu ide-ide yang akan kita tulis. Jadi S3 ini kalau saya bilang ke mahasiswa senang-senang seru lah. Jadi pelarian dari kantor untuk refreshing. Jadi nggak ada yang susah. Yang susah tuh cuma di alam bawah sadar kita yang mengatakan itu susah. Padahal lebih anggap aja ini refreshing lah, belajar nulis. Kan setelah kalau pusing-pusing kuliah offline kan setelah itu ngopi-ngopi kan. Nah, itu anggap aja refreshing lah gitu. Jadi intinya banyak baca dan mulai menulis ini. Itu yang ininya, yang simpelnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tapi waktunya udah habis.
Oh iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kontak saya ke 0821 797 69602. Jadi kalau misalnya ada mau tanya lebih khusus. Ayo, Terima kasih, siapa Prof. lagi yang bertanya? Kasih, Prof. Mungkin udah ini Prof Eti, silakan. Sudah semua. Ya, ya, Prof. Yuliansa sudah berakhir sudah ya. Sharing kita ya. Jadi anak-anak, jadi kalau masih mau ingin bertanya bisa langsung ya, Prof ya, bisa Ya, langsung silakan. ya. Ini saya tulis Ya, telepon ya. saya. Ya, itu ditulis sudah ya. Karena ini waktunya sangat terbatas, jadi mungkin tidak bisa memenuhi semua keperluan dari mahasiswa ya. Jadi bisa dilanjutkan dengan bertanya langsung ya, atau tertulis ke kami aja anak-anak, Bapak Ibu, tertulis ke kami, ke Mbak Umi. Nanti Mbak Umi menyampaikan ke profil. Demikian seminar ya yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi masing-masing individu ya, dan juga bagi institusi. Kemudian bagi Prof. Yuli, semoga Prof. Yuli bisa mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang disiarkan ke kami. Kira itu saja ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih Prof. Eti. Ya. Ya, ketemu lagi sama Pak. Ketemu lagi Pak, sama kamu Pak Ridwan. Iya, Prof. Pilih, Prof. Iya, iya, Izin, Prof. iya. Recording stopped. Nanti Pak.